pengolahan air limbahnya yang masih kurang, masih dibuang ke sungai, entah dari semua pihak juga mungkin sekarang lagi bekerja keras ya buat eh, Iya, ya gitu ya. memperbaiki kualitas lingkungan lah. Iya. Cuma kan Indonesia ini salah satu negara dengan challenge apa ya eh, perbaikan lingkungan yang paling susah sih menurut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Azam Nabil Hibrizi, di Rumah Diskusi. Temukan beragam inspirasi. Pada malam hari ini, kita kedatangan tamu spesial yang mana dengan tema yang spesial juga, yaitu eh, menjaga kelestarian lingkungan untuk kehidupan berkelanjutan. Dalam kesempatan kali ini, saya mendatangkan satu pemateri spesial, yakni mahasiswa semester 4 jurusan Teknik Lingkungan dari Institut Teknologi 10 November. Kepada Mas Fakih Hasan Musakab dipersilahkan. Halo, Assalamualaikum Mas Fakih. Misalnya Ya, oke. Sehat ya kabarnya ya. Jadi gini Mas, ini kan apa namanya, akhir-akhir ini banyak nih isu-isu lingkungan yang istilahnya apa ya, masyarakat perlu kita edukasi juga nih Mas. Ada beberapa hal sebenarnya yang ingin saya poin-poinkan. Namun yang pertama ini, poin yang utama menurut Anda saat ini, isu yang apa namanya berkaitan dengan melestarikan lingkungan yang mungkin masyarakat perlu ketahui. Apa saja itu Mas? eh, untuk buat poinnya mungkin ada tiga ya. Untuk poinnya ada dari eh, poin air bersih, pengelolaan sampah, terus yang ketiga ada dari apa namanya sanitasi lingkungan. Sebenarnya sanitasi lingkungan ini bisa dikerucutkan lagi ke pengolahan air limbah yang skalanya domestik atau permukiman. Oke, oke, oke. Tadi kan ada sanitasi, air bersih, dan sampah ya Mas, ya, termasuk ya? Ya, oke, oke. Yuk, ya. Selanjutnya, terkait ini Mas, Eh, kenapa sih Mas Fakih ini mengerucutkan tiga hal tersebut? Seperti tadi sanitasi misalnya, alasannya mungkin. Sebenarnya untuk sanitasi sendiri udah terlalu kuno ya buat diterapkan di Indonesia karena sanitasi berkaitan sama cuci tangan dan lain-lain. Mungkin Hmm. bisa dikerucutkan lagi ke pengolahan air limbah. Nah, eh, karena eh, permasalahan di lingkungan masyarakat sekarang ini banyak terkait eh, pengolahan air limbahnya yang masih kurang, masih dibuang ke sungai, entah. Jadi terus di air bersih juga masih banyak yang nggak tahu penggunaan air bersih yang apa ya idealnya berapa, yang cukup untuk berapa untuk keberlanjutannya sendiri. Terus dari sampah itu mungkin dari eh, pengelolaan sampahnya sih, mulai dari pengelompokannya, terus juga kan sampah sekarang eh, produksinya makin banyak tapi nggak bisa dihilangin apa dikurangin gitu. oke, terima Itu kasih. aja sih. Terus selanjutnya, menurut Mas Fakih sendiri, bagaimana sih langkah-langkah istilahnya seperti saya sendiri ya sebagai mahasiswa terutama masyarakat yang secara umum yang mungkin eh, belum tahu secara spesifik langkah-langkah untuk ya ikut sertalah untuk menjaga kelestarian lingkungan dari segi sanitasi dan lain-lain itu. Bagaimana kita memulainya gitu langkah-langkahnya. Eh, Sebenarnya dari basic dulu aja sih, kayak misal kalau air bersih itu eh, pakai cukupnya gitu, karena air bersih juga yang kita pakai dibuang sebagai air limbah juga kan. Jadi Oh, iya, eh, iya, iya. dan permasalahan permasalahan di masyarakat sekarang ini kan nggak tahu air limbah tuh klasifikasinya seperti apa gitu. Iya, Misal ada, betul. jadi air limbah tuh kalau di ilmu lingkungan tuh dibagi jadi dua, ada gray water, ada black water gitu. Black Hmm. water itu berkaitan sama eh, limbah dari urin, dari tinja dan lain-lain. Terus the gray water itu dari sisa cuci. Nah,
Kalau mungkin dari Blackwater sendiri kan biasanya orang dibuang ke septic tank ya, Ya. mungkin. Hmm. Eh, terus, nah yang masalahnya tuh di grey waternya gitu. Orang tuh menganggap saluran drainase itu sebagai saluran penyaluran air limbah gitu. Hmm. Padahal harusnya grey water itu kan diolah ke septic tank ya kalau mencukupi juga. Hmm. Terus kalau dari air bersih itu ya paling man, mandi itu jangan terlalu banyak lah air yang dipakai. Terus kalau cuci-cuci apa-apa jangan terlalu banyak gitu. Iya, iya, iya. Mungkin dari sampah bisa dari pengelompokan sampahnya yang dibenerin lagi sih. Oke, oke, terima Mungkin kasih, Mas. gitu. Ini sebagaimana yang dipaparkan Mas Fakih tadi, yaitu secara garis besarnya salah satunya yaitu larangan untuk berlebih-lebihan ya Mas Fakih ya. Sebagaimana juga ada di dalam surat Al-An'am ayat 141 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Kulu min samarihi ida asmara wa atu haqquhu yauma hasadih wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya atau zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Eh, itu adalah salah satu ayat yang Allah juga apa namanya ya sampaikan kepada umat manusia, dan Allah sebenarnya juga istilahnya mengamanai kita Mas. Di dalam surat mengamanahi manusia agar menjaga lingkungan sekitar sebagaimana dalam surat Quran surat Hud ayat 61 yang berbunyi wa ansya'akum minal ardi wa astamaraku fiha, yang artinya dia telah menciptakan kamu dari bumi atau dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya, yang artinya secara kita istilahnya apa ya kita tafsirkan bahwasanya Tuhan ini sudah menciptakan kita di dunia ini, ya kita juga harus menjaganya seperti itu. Dan bagaimana cara menjaganya, seperti yang sudah Mas Fakih tadi sampaikan ya Mas ya, kita tidak boleh berlebih-lebihan, kita juga harus lebih pandai-pandai lagi memilah sampah ya Mas ya. Terus selanjutnya Mas ini terkait ada apa ya istilahnya ya. Eh, Nah, ini nih peran anak muda nih, Mas. Di era sekarang yang mana kaitannya dengan 3 poin tadi itu, Mas. Itu gimana sih peran anak muda yang seharusnya kita sebagai mahasiswa nih, sebagai generasi penerus bangsa juga, menurut Mas Fakih bagaimana? Eh, Sebenarnya eh, buat anak muda sekarang ini yang bisa dilakuin kan menurutku cuma pencerdasan ya. Eh, Hmm. Edukasi ke masyarakat, gimana pentingnya sustainability lingkungan buat anak cucu kita ke depannya gitu loh. Eh, Ketersediaan air bersih, entah kualitas lingkungan yang lebih baik gitu. Yang bisa kita lakukan kan cuma ya edukasi lah. Hmm. Cuma kan akhir-akhir ini banyak ini ya, apa namanya, anak muda yang terjun di aksi ya. Iya, betul Itu banget. menurutku kurang kurang Aduh, efektif sih. kenapa itu masalahnya, Mas? Kurang-kurang apa nih? Eh, Gimana ya? Ya, 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 ya. Terus kalau Karena tanggapannya, eh, terus yang salah sistemnya sih. sistemnya ya. Iya, yang salah sistemnya sih bukan. Iya, jadi semuanya bukan bukan cuma di kalangan masyarakat, entah di pemerintahnya, semuanya belum siap sih menurutku. Oh, gitu, gitu. Oke, oke. Lalu kira-kira nih Mas, menurut perspektif Masnya sendiri, eh, bagaimana sih cara kita, ya tadi kan Mas Bagi bilang masih belum siap ya secara pemerintahan, masyarakat, seperti itu. Bisa nggak sih kira-kira Indonesia nantinya, ke depannya itu bisalah mencapai titik di mana kita sama-sama sadar untuk menjaga kelestarian lingkungan itu? Ya pasti ya, entah Hmm. kapan itu pasti ada Tapi karena lama ya Mas ya kira-kira? dari semua pihak juga mungkin sekarang lagi bekerja keras ya buat eh, Iya, ya iya, iya. memperbaiki kualitas lingkungan lah. Iya. Hmm. Cuma kan Indonesia ini salah satu negara dengan challenge apa ya, eh, perbaikan lingkungan yang paling susah sih menurutku Hmm. dibanding dengan negara-negara lain karena kalau menurut ilmuku ini
nggak ada bukunya yang bisa ngeperbaikin Indonesia secara lingkungan gitu. Belum ada buku yang bisa diaplikasiin lah di Indonesia ini. Ilmu globalnya itu belum ada. Oh, Susah sih. ya. Oke, oke, oke. Ya, Mas, ini kan sedikit menyinggung permasalahan terkait lingkungan lokal di sekitar kampus saya nih, UIN Gus Dur. Khususnya kota Pekalongan itu. Nah, itu kan di sana itu banyak pabrik-pabrik yang membuang limbah ke sungai seperti itu. Nah, sebenarnya ini bagaimana sih? Yang pertama, bagaimana sih kita sebagai mungkin mengedukasi, bisa nggak kita mengedukasi para misal pemilik pabrik-pabrik atau semacamnya. Terus yang kedua, apakah peraturan pemerintah ada yang sudah mengatur terkait hal ini, Mas, seperti itu? Udah, Menurut udah, udah, informasi udah ada yang yang ngatur semuanya. Semuanya parameter lingkungan tuh udah diatur semua di undang-undang. Kalau mulai dari Permenkes, terus Permen PUPR itu sudah ada semua. Cuma itu kan lagi-lagi ke penegakan hukumnya ya, Mm-mm. bukan bukan ke edukasinya. Mungkin mereka sudah tahu, tapi mereka tutup telinga atau mereka Iya, iya. eh, gimana kita juga nggak tahu. Itu lebih ke penegakannya sih, bukan ke edukasi menurutku kalau buat industri-industri kayak gitu. Penegakan hukumnya ya, Mas, bagi Penegakan para hukum sih. pelanggarnya itu ya. Iya, iya, oke, oke, oke. Iya, Mm. Terus juga tadi kan sempat kita bahas ya teman-teman ya, bagaimana sih mereka itu membuang apanya limbah plastik ke sungai seperti itu. Nah, ini juga salah satu hal yang Allah larang dalam surat Al-A'raf, yaitu larangan untuk berbuat kerusakan. Karena sebenarnya ketika kita membuang limbah ke sungai itu otomatis ekosistem sungai pun akan rusak ya Mas Pakai ya. Nah, itu juga dalam surat ini ada hadis Rasulullah SAW yang juga terkait menjaga kebersihan. Yang mana berbunyi, An Sa'idina Abi Waqqas an Abi Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Inna Allah tayyibu yuhibbu tayyiba nadifun yuhibbun nadafat karimun yuhibbul karama jawadun yuhibbul jawada fanadifu afnaitakum, yang artinya sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan menyukai kebaikan serta bersih dan menyukai kebersihan, yang mana Allah itu juga menyukai yang mulia dan yang kemuliaan serta menyukai kebagusan. Oleh karena itu untuk dapat mewujudkannya kita harus membersihkan lingkungan itu. Kemudian sebagaimana tadi juga dalam surat Al-A'raf, larangan untuk berbuat kerusakan. Kerusakan yang mana dalam hal ini adalah kerusakan lingkungan atau ekosistem di sungai. Dalam surat Al-A'raf sendiri berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum ya khairul lakum in kuntum mu'minin. Yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang yang beriman. Yang mana Allah ini sebenarnya sudah melarang kita untuk merusak lingkungan. Karena itu apa ya istilahnya? Kita sama-sama hidup. Kembali lagi ke topik kita sama-sama hidup di dunia, maka kita juga harus bisa saling menjaga kelestarian lingkungan, salah satunya untuk kehidupan berkelanjutan. Sekian mungkin Mas Fakih terkait pemaparan materi tentang menjaga kelestarian lingkungan ini. Mungkin ada closing statement dari Mas Fakih untuk pesan teman-teman kita di Pekalongan agar bisa ikut menjaga kelestarian lingkungan ini, silakan. ya, ya mungkin simpel aja. em, Pakai air secukupnya, air yang kamu pakai juga air yang kamu buang, terus air yang kamu buang juga air yang kamu pakai juga. Makanya semakin buruk air yang kamu buang juga semakin buruk yang air yang kamu pakai ke depannya. Oke, Udah luar itu aja. biasa sekali. Semakin buruk air yang kamu buang ya, Mas ya. Semakin buruk juga air yang Betul. dipakai ke depannya. Karena alam ini akan terus berkelanjutan, yang artinya nantinya anak cucu kita yang akan merasakan akibat dari yang kita telah perbuat. Sekian dari kami, podcast Rumah Diskusi, temukan beragam inspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Pagi.
Oke.